Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar, keren. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berkah, bisa bermanfaat ya. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita baca doa. Baca doa. Doa selesai. Hari ini yang tidak hadir ada? Ada ya. Ibu dengar hari ini ada beberapa orang yang tidak hadir dikarenakan ada kegiatan di luar sekolah ya. Oke, nggak apa-apa yang tidak hadir karena memang ada kegiatan di sekolah, tidak apa-apa. Ada Gazan ya, ada Rizla dan ada Lingga, satu lagi ada Zamzam ya. Jadi ada berempat hari ini yang tidak hadir. Nah, biar tambah semangat hari ini kita menyanyikan dulu lagu sesuai dengan tema hari ini. Kita belajar tentang keanekaragaman. Hari ini Bu Tiwi ingin kalian menyanyikan lagu daerah dari Jawa Barat. Manuk Dadali sudah tahu? Ya. Kalau misalkan gak tahu keterlaluan nih, kita kan diem di Jawa Barat, harus tahu dong lagu daerah di Jawa Barat itu seperti apa. Oke, biar tambah semangat lagi, nyanyinya sambil berdiri ya. Silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Yang semangat ya. Mesakna luhur jauh di awang-awang, bebek kejanjana bangun taya kalinga, suku naranggoan sejengkang matukna ngeluh, ngapak mega bari pernah kali melu. Ya, saha anu bisa nyusukan atagana, tandang jepet tentang taya bandinganana, tipika gini tipika serap kusa sama, yang karen pangkasi ente berwawanena. Manuk dadali, manuk panggagana, kelangan sapi Indonesia jaya. Manuk dadali, pangga poncarana, resepna hiji, rukun sakabena, hirup sauyunan, tarap bahiri-hiri, sirip tingkahnya, keingis belapati. Manuk dadali, ngadung silok kasinatria, kersakuna bangsa di negara Indonesia. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Silakan duduk kembali. Tadi lagunya sudah kalian nyanyikan bersama-sama. Nah, itu adalah lagu daerah dari Jawa Barat. Jadi bahasanya memakai bahasa Sunda ya. Nah, kira-kira ada yang mau berpendapat nggak nih? Maksudnya dari lagu itu mengenai apa ya? Kira-kira ada yang paham nggak tuh bahasanya? Jadi manuk dadali itu apa? Kalau di bahasa Indonesia itu diibaratkan seperti burung apa? Burung Garuda yang gagah berani, yang hebat, yang perkasa, yang luar biasa gitu ya. Yang diharapkan masyarakat juga seperti itu, punya rasa berani, punya rasa gagah gitu ya. Jadi berani untuk berbuat yang terbaik, yang hebat ya, seperti itu. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita hari ini berhubungan banget dengan lagu yang tadi ya, berhubungan. Kan yang namanya lagu daerah itu masuk ke dalam keberagaman kan, keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Cocok banget dengan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, adapun ya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah masih sama seperti di minggu lalu, yaitu untuk memahami ya
mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, tujuan intinya, indikator spesifiknya adalah, ayo baca bareng-bareng, memahami. Adapun aspek penilaian yang akan Ibu nilai pada hari ini masih sama seperti di minggu-minggu sebelumnya, yaitu yang pertama penilaian sikap, ya, penilaian sikap. Yang kedua itu ada penilaian pengetahuan nanti lewat kuisis di akhir pertemuan. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan selama kalian nanti berdiskusi kelompok, dan nanti ketika presentasi ya tampil di depan nanti ada 2 perwakilan yang tiap kelompok untuk tampil di depan, nanti tinggal dipersiapkan saja. Nah, adapun model pembelajaran yang akan kita pergunakan pada hari ini berbeda ya dengan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita lebih membahas kepada permasalahannya, gimana sih cara menyelesaikannya. Nah, kalau di pembelajaran kali ini kita menggunakan model pembelajaran PJBL, di mana tahapannya itu pada intinya adalah kalian itu untuk berdiskusi tentunya dan nanti menghasilkan satu karya. Ya, hari ini kita akan membuat poster. Nah, untuk temanya nanti silahkan kalian tentukan oleh kelompok kalian sendiri. Mau temanya seperti apa sesuai dengan pembahasan kelompoknya masing-masing tentunya ya, seperti itu. Oke. Nah, sebelum ke pembelajaran inti, Bu Tiwi ingin pembagian kelompok terlebih dahulu. Nah, ini kelompoknya sesuai dengan kesepakatan kita di minggu lalu. Kelompoknya itu akan ada 4 ya. Yang pertama kelompok suku ada Raihan, Fikri, Lingga, Rezi, Zamzam, Vanessa, Jessica, dan Rizla. Kelompok agama itu ada Dendika, ada Fahri, Nazril, Rival, Ipan, Saihani, Anyelir, dan Salwa. Kelompok keberagaman ras itu ada Gazan, Fauzi, Arif, Rizky, Acep, Sabrina, Dewi, dan Ananda. Dan terakhir kelompok antar golongan itu ada Saepul, Ilham, Rais, Muhammad Fahri, Zivana, Keiza, Adila, dan Yasmin. Nah, ini untuk kelompoknya. Dan Ibu lihat kalian sudah paham ya, jadi tadi sudah berkelompok, duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, nanti ketika berdiskusi kalian lebih berdekatan aja lagi ya, jadi biar diskusinya lebih nyaman. Oke, nah tadi kan pembelajarannya itu tujuannya itu kita untuk memahami dan berperilaku toleran terhadap keberagaman sara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Ibu pengen bertanya dulu nih, kira-kira apa saja contoh-contoh perbedaan yang ada di sekitar kalian? Sudah dibahas ya minggu lalu? Ada apa aja? Ada keberagaman dari segi agama, terus dari segi suku, apalagi? Ras, apalagi satu lagi antar golongan. Jadi perbedaannya banyak ya, mungkin di sekitar kalian menemukan, oh iya Ibu, misalkan Anyelir, misalkan di sekitar saya ada yang teman yang beragama non-muslim, mungkin ada kan, oh iya Bu, saya ada teman yang sukunya berbeda dari saya, Batak, ada Padang, Minangkabau, dan sebagainya. Atau misalkan Ibu, rasnya ini ada teman yang berasal dari, ada misalkan rasnya itu Asiatik Mongoloid, ada turunan Cinanya, dan sebagainya. Itu banyak ya, pasti di lingkungan sekitar kalian pasti menemukan. Apakah menurut kalian dari perbedaan itu bisa menimbulkan konflik? Bisa ya. Misalkan contohnya apa? Pertengkaran? Perbedaan pendapat? Apalagi? Dengan teman ya, berantem gara-gara berbeda apa ya? Agama, misalkan yang satu Islam, yang satu Kristen, berbeda pendapat, akhirnya bertengkar. Jadi dari keberagaman ini mungkin banget ya bisa menimbulkan konflik. Itu pasti konflik itu akan selalu ada. Terkadang dengan yang sesama yang agamanya sama aja, misalkan sesama kita orang Sunda yang sukunya sama, kadang perpecahan akan selalu ada ya, betul nggak? Apalagi kalau beda dari segi suku, agama, ras, dan antar golongan, itu udah pasti beda pandangannya. Ya, oke. Contoh konflik apa yang pernah kalian temui? Yang tadi Saepul tadi berpendapat apa?
perbedaan pendapat, Bu. Jadi pernah terjadi ya, Pul, berbeda pendapat dengan teman gara-gara pandangannya, pemikirannya berbeda gitu ya. Oke. Nah, jadi pada intinya kesimpulannya apa? Oh, dengan keberagaman ini bisa terjadi konflik ya, bisa terjadi yang namanya perpecahan di masyarakat atau bahasa kerennya itu disintegrasi. Oke, silahkan buku catatannya dipersiapkan ya. Nanti kalau misalkan ketika Bu Tiwi menjelaskan atau apabila misalkan ada pembelajaran yang memang ini dirasa penting nih Bu, harus dicatat, silahkan catat ya. Oke. Nah, arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Halo. Hai. Halo. Oke, fokus ya. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, ya boleh ditulis ya, menyebutkan pengertian negara kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Nah, kira-kira menurut pendapat kalian, Indonesia negara kepulauan atau bukan? Kepulauan ya. Indonesia itu berapa? Yang Ibu bilang minggu kemarin lebih dari berapa? Lebih dari 17.000 pulau di Indonesia tuh kan banyak. Berarti Indonesia masuk kategori ke dalam negara kepulauan yang jumlah pulaunya itu lebih dari 17.000 pulau. Nah, ketika kondisi negara Indonesia itu adalah negara kepulauan, ya, kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi atau perpecahan, ya, karena tadi udah terpisah-pisah pulaunya, udah keragamannya beda-beda agamanya, sukunya beda-beda, rasnya beda-beda, antar golongannya beda-beda, berpisah lagi pulau-pulaunya. Yang pastilah yang namanya disintegrasi atau perpecahan itu kemungkinan pasti akan ada gitu. Nah, contohnya nih, misalkan contohnya ada daerah yang ingin memisahkan diri atau malah sudah memisahkan diri dari Indonesia menjadi sebuah negara. Kira-kira negara apa ya yang sudah memisahkan diri dari Indonesia? Timor Leste. Jadi sebelah mana ya anak-anak Timor Leste itu? Kalau di peta sini ya. Nah, di sini daerah Timor Leste itu. Nah, Timor Leste itu tadinya kan adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja karena ada disintegrasi ya, sehingga negara Timor Leste itu memisahkan diri dari NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu yang belum memisahkan tetapi ada pernah terjadi keinginan untuk memisahkan diri. Misalkan yang terjadi sekarang di Papua, kan banyak ya kejadian perpecahan di daerah Papua, di Kalimantan pernah, di Aceh pernah. Tapi sejauh ini masalah perpecahan itu masih bisa ditangani sehingga provinsi-provinsi tersebut masih bertahan menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, masih menjadi anggota dari negara kita tentunya. Nah, kemudian aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Yang tadi Ibu bilang dari aspek sosial budaya itu seperti ini, misalkan dari adat istiadat yang berbeda. Misalkan kita nih satu suku Sunda ya. Apakah suku Sunda juga dari segi sosial budayanya berbeda? Berbeda. Misalkan mungkin kan tiap daerah punya budaya yang berbeda, adat istiadatnya berbeda, atau tarian daerah, bahasanya, apalagi ya bentuk rumah adatnya, tiap daerah beda-beda kan. Nah, itu tuh merupakan aspek sosial budaya dari berbagai macam perbedaan di Indonesia. Nah, kondisi sosial budaya yang demikian, yang tadi berbeda, itu menjadikan bangsa Indonesia itu menyimpan potensi terjadinya konflik atau perpecahan. Yang tadi itu ya, karena adanya keberagaman.
Ya, jadi sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan tersebut karena mengatasnamakan perbedaan suku. Misalkan suku Batak dengan suku Sunda berbeda nih, akhirnya menimbulkan perpecahan atau konflik. Kamu berbeda, suku saya lebih bagus, kata suku Batak tuh. Kata kita, kata Epul misalkan, suku Sunda dong yang keren, yang bagus. Apa suku Batak? Apalagi suku di Papua, bagusan suku kita. Nah, dari omongan-omongan seperti itu, dari perilaku-perilaku seperti itu yang mengagung-agungkan budaya sendiri tapi budaya lain direndahkan, itu bisa menimbulkan perpecahan ternyata ya. Oke, nah itu tidak boleh ya, anak-anak tidak boleh sama sekali seperti itu. Jadi kita tuh harus saling menghargai. Oke, nah Ibu ada satu video, ya video yang pertama, silahkan untuk disimak. Kira-kira menurut pendapat kalian, nanti Ibu minta komentar atau pendapatnya ya. Oke, yang pertama ini, silahkan videonya disimak. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejek. Kurang ajar lo Bil, dasar Bino. Kan ada lo, Bil, ngaca, lo duluan yang mulai. Papua, lo Batak. Aduh. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, kira-kira siapa yang mau berpendapat setelah melihat video tersebut? Siapa yang mau? Oke, Saepul, silahkan Saepul. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Oleh karena itu kita harus saling menghormati dan menghargai antar sesama agar tidak terjadi perpecahan. Cluenya adalah harus menghormati dan menghargai antar sesama manusia agar tidak terjadi perpecahan. Terima kasih Epul untuk mendapatnya. Kasih tepuk tangan dong untuk mendapat temennya. Nah, betul ya. Jadi tadi kita udah dapat pendapat nih, ilmu dari Epul. Teman-teman, kita harus saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Kita ini berbeda loh, ya. Dari warna kulit, dari bentuk muka, dan sebagainya. Tapi tidak untuk saling menghina, tidak untuk saling menjelekan. Ya, yang namanya berbeda itu indah. Ya, keren Epul ya. Oke, terima kasih. Nah, lanjut dulu. Nanti siap-siap ada video satu lagi. Silakan nanti yang mau berpendapat ya. Oke. Dampak keberagaman ya ada dua, boleh ditulis ya. Yang pertama itu ada dampak keberagaman yang positif, yang bagus ya. Dan yang kedua ada dampak keberagaman yang negatif atau jelek, tidak baik ya. Jadi keberagaman itu bisa menimbulkan dua dampak gitu. Oke, yang pertama dampak positif. Ya, dengan adanya keberagaman itu bisa memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan. Misalkan Indonesia itu anakku, ya kita itu harus bangga. Indonesia itu coba dibandingkan dengan negara-negara lain, kita tuh keren ya. Suku bangsa aja ada ribuan kan.
adat istiadatnya apalagi. Nah, ternyata dengan adat istiadat yang berbeda-beda tersebut itu bisa menimbulkan Indonesia itu jadi negara yang berkembang dan maju di mata dunia. Contoh yang kemarin G20. G20 itu kan keren ya, yang pertemuan antar negara itu yang di Bali. Akhirnya kan di Bali itu dari segi makanan ditonjolkan, di Indonesia itu kan dijamu. Ini ada makanan dari daerah ini loh, daerah ini loh. Oh ini lagu daerahnya kan dinyanyikan oleh Lyodra kan. Oleh Lyodra kan, Lyodra nyanyi lagu daerah kan. Ih keren. Kan akhirnya apa? Di negara lain. Wow, Indonesia tuh bagus ya. Indonesia tuh keren. Akhirnya dipuji kan. Wah keren. Jadi mereka itu tertarik dengan budaya-budaya di Indonesia yang beragam. Karena mereka itu tidak punya yang seperti kita gitu. Nah, tapi selain ada dampak positif, ternyata bisa juga menimbulkan dampak negatif. Tadi sudah dibahas di awal kan, bisa mengakibatkan ketidakharmonisan, bahkan kehancuran bangsa dan negara Indonesia. Yang itu tadi ya, perpecahan, peperangan, dalam kurung disintegrasi gara-gara ketidakharmonisan atau keberagaman itu ya. Jadi kalau misalkan masyarakatnya tidak mengelola dengan baik, ya itu bisa terjadi perpecahan. Tapi kalau kita mau menghargai, kalau kita mau mengelola dengan baik, bisa jadi kemajuan untuk negara kita ya. Keren, dianggap di mata dunia teh, wah Indonesia bagus, luar biasa gitu ya. Nah, jadi gimana Bu obatnya? Ya, yang tadi seperti Apple bilang itu harus menghargai Bu, saling satu sama lain gitu. Nah, betul ya. Jadi ada kan kita punya semboyan ya. Bhinneka Tunggal Ika yang terdapat di lambang negara kita. Burung Garuda ini yang dicengkram, di kakinya ada tulisan di pita putih ini Bhinneka Tunggal Ika. Yang artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu. Walaupun kita berbeda-beda, walaupun kita beragam, kita itu tetap satu. Nah, ini prinsip yang kita junjung sampai saat ini. Ini adalah salah satu semboyan yang membuat kita tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ini tuh seperti obat caranya. Misalkan tadinya ingin berantem nih, misalkan Dendika dan Rezi misalkan. Oh dasar lu Papua misalkan. Cok Rezi teh, oh dasar lu Batak lu. Ya, tapi kalian tuh harus berpikir lagi, kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Oh iya ya. Walaupun kita berbeda, tapi kan Rezi kita tetap satu ya, satu Indonesia. Oh iya Rezi, hampura, punten, maaf, saya salah gitu ya. Jadi harus saling menghargai nih, gara-gara ini nih, Bhinneka Tunggal Ika keren. Ini adalah semboyan yang amat sangat luar biasa. Nah, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia, di mana kita harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti hidup saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya tanpa memandang suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan sebagainya. Nah, sekarang perilaku toleran. Kalau tadi memahaminya lewat Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai dan menghormati, sekarang adalah aksi nyata, actionnya. Perilaku tolerannya terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sikap toleran itu apa sih? Coba Salwa, tolong dong bacakan kira-kira sikap toleran itu seperti apa? Bersikap sabar, membiarkan orang berpendapat lain, dan berhati lapang terhadap orang-orang yang memiliki pendapat berbeda. Toleran sejati didasarkan sifat hormat terhadap martabat manusia, hati nurani, dan keyakinan, serta keikhlasan sama apapun agama, suku, golongan, ideologi, atau pandangan. Oke, terima kasih Salwa atas bantuannya, betul ya. Jadi sikap toleran itu sikap sabar. Sikap kita membiarkan orang berpendapat berbeda dengan kita. Jadi ketika orang berpendapat beda, kita jangan, kamu salah, aku nggak mau dengerin pendapat kamu salah.
Tidak boleh egois. Jadi harus, oh iya, kamu punya pendapat apa? Oh, menurut Salwa seperti ini. Oh, menurut Anyelir seperti ini. Atau menurut Dendika seperti ini. Jadi berbeda-beda. Ya tidak apa-apa, namanya juga berpendapat, itu hak setiap orang. Nah, kita harus bertoleransi atau menghargai ketika orang berpendapat berbeda atau memiliki sikap atau ciri-ciri fisik, ya, budaya yang berbeda dengan kita harus hargai, kita harus toleran gitu ya. Oke, sikap toleransi itu harus muncul dalam masyarakat yang beragam atau plural ya. Oleh karena itu, setiap individu mengaplikasikan toleransi terhadap individu lainnya sehingga bangsa Indonesia yang beragam suku, agama, ras, dan antar golongan itu dapat menjadi satu bangsa yang utuh dan tidak terpecah-pecah. Betul ya? Oke. Nah, perilaku toleran itu misalkan dari kehidupan beragama itu seperti apa? Nah, kehidupan beragama itu dijamin, Bager ya, dijamin menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2. Coba lihat tuh, berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi, yang namanya beragama tidak boleh dipaksa. Kalau misalkan, hei kamu ikuti aja agama aku, agama Islam. Hei ikuti aja agama aku, agama Kristen, agama kamu jelek. Nah berarti itu melanggar pasal 29 ayat 2. Kan di Islam ada disebutkan agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Yang namanya agama itu tidak boleh dipaksakan dalam hal beragama. Ya ini masing-masing aja. Ya kalau kamu percaya dengan Islam ya sudah yakini. Kalau orang lain percaya dengan Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ya sudah biarkan. Tidak usah mengajak-ngajak. Ya, kalau misalkan berhubungan dengan agama gitu. Jadi itu masing-masing lah urusan dengan agama. Nah contohnya apa sih perilaku kehidupan dalam keberagaman agama itu? Ada 3 ya. Yang pertama, boleh ditulis ya, melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Ya, jadi yang namanya perintah agama itu harus dikerjakan dengan baik. Contohnya apa kalau di Islam, Bager? Sholat, puasa, zakat, ya, sedekah, berbuat baik terhadap sesama, itu kan perintah agama, ikuti, ya. Kemudian yang kedua, menghormati agama yang diyakini orang lain seperti Bu Tiwi bilang tadi, ya. Semua agama mengajarkan kebaikan kok, ya. Jadi tidak usah saling menghina tentang agama kamu jelek, agama saya bagus, tidak boleh seperti itu ya. Jadi semua agama mengajarkan kebaikan, ya sudah yakini masing-masing saja ya, yang penting mah kita menghormati. Oke, yang ketiga, tidak memaksakan keyakinan agama yang dianutnya kepada orang lain ya. Tadi misalkan, ayo ikuti aja agama aku bagus, agama kamu mah nggak bagus. Tidak boleh seperti itu ya. Yang ada nanti kalau orangnya tidak menerima, yang ada nanti orangnya marah loh. Kenapa kamu urusan agama saya? Akhirnya berantem ya, Pul. Ya, jadi ya udah masing-masing saja. Yang penting kita saling menghormati. Begitu ya. Oke, itu dalam perilaku kehidupan dalam keberagaman agama ya. Nah, kemudian perilaku toleran dalam kehidupan keberagaman suku dan ras. Yang pertama, bergaul dengan orang lain tanpa memandang mereka itu dari suku apa dan berasal dari ras apa. Ya, walaupun misalkan Papua, ya kita bermain aja, bergaul aja. Ya, walaupun misalkan berbeda ras atau warna kulit. Ya, jadi tidak boleh membeda-bedakan. Yang kedua, tetap melakukan kerjasama dengan seseorang yang memiliki ciri fisik atau ras berbeda. Misalnya kerja kelompok di kelas dengan orang yang berasal dari keturunan Cina. Nah, jadi harus mau ya, nanti diskusi dengan Lingga teh mau. Walaupun misalkan Lingga ada turunan Cina, bukan berarti nggak mau, Bu. Lingga mah turunan Cina, nggak mau saya mah. Ya, jangan seperti itu ya, Lingga ya. Nanti sekelompok dengan Lingga pun ya nggak apa-apa, ya bagus-bagus aja gitu ya. Jadi nggak usah nggak mau gitu ya. Dengan siapapun sama aja. Yang ketiga, tidak menghina orang lain dari suku atau ras lain yang berbeda dengan kita. Ya nggak boleh memojokkan, nggak boleh menghina yang tadi di video. Batak kok dasar misalkan kamu hitam, oh dasar kamu albino. Nah, ya albino teh berarti kulitnya putih kan, kalau hitam ya hitam. Ya terus kenapa kalau kulit saya seperti ini? Ya itu kan anugerah dari Tuhan, berarti kamu sama aja dengan menghina ciptaan Tuhan kalau kayak gitu mah kamu berani.
ya nantang Tuhan, ya silahkan kalau berani. Dan Bu Tiwi mah nggak berani, ya Bu Tiwi mah amat sangat menghargai dan menghormati dan sangat bangga dengan ciptaan Tuhan, walaupun itu berbeda-beda, tetapi kita harus tetap menghargai dan menghormati kalau itu tuh ciptaan Tuhan yang udah paling sempurna gitu ya, tidak boleh dihina. Oke, sosial budaya atau keberagaman sosial budaya. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, kita teh harus tahu, oh misalkan budaya dari suku Batak apa sih, dari suku Sunda apa sih, dari suku Jawa apa gitu. Kemudian mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. Ya, misalkan kamu, Vanessa, seneng nari nggak? Seneng. Tarian daerah suka? Nah berarti kamu, kalau misalkan kamu suka dengan tarian daerah, berarti pelajari, silahkan sesuai dengan kegemaran kamu. Atau misalkan ada yang suka dengan pencak silat nggak? Ada? Ada? Nggak suka? Oke, kalau misalkan tarian daerah mah ibu lihat kayaknya pada suka ya. Pokoknya dengan budaya-budaya, misalkan bermain gamelan, suka ya. Jadi melihat budaya-budaya daerah tuh harus suka gitu ya. Oke, merasa bangga terhadap budaya bangsanya sendiri. Ya, jadi kamu tuh harus bangga ya dengan budaya kita. Oh, orang Sunda dan misalkan ngelihat budaya pencak silat, budaya tarian jaipong, tari merak. Nah, itu teh kamu teh harus bangga ya. Oh iya ya, ini budaya daerah kita harus bangga dan cintai gitu. Dan menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Ini seperti yang terjadi saat ini. Bu Tiwi kadang merhatikan ya, kalian misalkan lebih senang dengan budaya dari K-pop misalkan ya pada ketawa tuh ya dari K-pop, tapi budaya sendirinya dilupakan, jangan ya. Jadi bukan berarti nggak boleh menyukai budaya asing, boleh ya, karena kita itu harus tahu kan perkembangan di bangsa lain itu seperti apa supaya kita tuh tidak ketinggalan zaman gitu. Tetapi jangan sampai kita itu menyukai budaya asing tapi budaya sendiri ditinggalkan. Nah, itu yang nggak boleh. Nanti lama-lama budaya kita punah, hilang loh. Nanti gimana? Nggak ada warisan untuk anak cucu kita nanti ya. Jadi kita tuh harus melestarikan gitu ya. Oke. Nah, ada satu video lagi terakhir ini ya, video. Silahkan yang mau berpendapat nanti siapa ya setelah video ini diputar. Kalian ya. Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTB, dan Vito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hayo, bukan cuma warna kulit dan lokatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Salam. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Perempuan nggak boleh ikut sepak bola sama laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Contoh, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan begini dong. Gak seru kamu main begini. Emang kamu mau digituin? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Orang ramai juga
got me high so fast, the fancy bell. Oh mama, you got me high so fast, it is so cute in the night. Walaupun kita semua BTS ARMY, aku juga bisa nyanyi lagu daerah bro, karena aku sering bertandang ke rumah teman-temanku. Aku kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru kan meriah, tapi bukan artinya aku kasih keyakinan dan adatku ya, adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang ketemu sama kamu. Kamu pengertian banget walaupun kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman kece juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar cita, kejar ilmu, mari kita. Sip. Nah, tadi kan kita sudah melihat ya video yang kedua. Siapa yang mau berpendapat? Sabrina, silakan Sabrina. Menurut pendapat saya, kita boleh menyukai budaya luar, tetapi kita harus mementingkan budaya sendiri karena budaya negara kita lebih penting. Bagus, terima kasih Sabrina untuk pendapatnya. Kasih tepuk tangan. Yang tadi itu yang namanya menghargai budaya lain boleh dari bangsa lain, tetapi jangan sampai melupakan budaya sendiri. Nah, oke. Nah, kan kita tadi sudah melihat video pembelajaran, Ibu sudah menjelaskan materi. Oke, nah sekarang kita mulai untuk merumuskan kira-kira mau membuat proyek seperti apa ya. Sudah ada tema tiap kelompok, sepertinya sudah nih mau membuat tema sesuai dengan keberagaman kalian masing-masing ya, dari segi apa tadi? Suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi temanya mau seperti itu, betul? Oke, nah jadi yang akan kita buat itu hari ini adalah poster dan ada LKPD yang akan kalian kerjakan. Oke, dimulai kelompok suku sebelah mana? Oke, sebelah sini. Bu kasihkan ya, ini LKPD-nya, silakan. Kelompok keberagaman agama. Oke, agama sebelah sini. Kelompok keberagaman ras sebelah sini, dan terakhir antar golongan, oke sebelah sini, silahkan. Nah, tadi kan sudah menentukan ya pertanyaan esensialnya akan seperti apa. Kalian katanya sudah, Bu saya akan membuat poster sesuai dengan tema masing-masing tiap kelompok. Oke, kalau misalkan sudah seperti itu, silahkan kalian tentukan jadwalnya seperti apa. Posternya harus selesai hari ini ya. Posternya harus selesai hari ini. Posternya harus selesai hari ini. Memakai media apa? Pakai Canva ya. Kalian itu kan kemarin di minggu lalu sudah merekomendasikan, Bu saya akan pakai Canva. Jadi semua kelompok akan memakai Canva, berarti dipersiapkan handphonenya. Nanti bagi-bagi tugas, tentukan jadwalnya seperti apa. Silahkan misalkan yang bagian menulis LKPD siapa, yang bagian mendesainnya siapa. Silahkan atur-atur ya. Oke. Kalau misalkan sudah siap, silahkan untuk memulai berdiskusi dari sekarang. Waktunya sekitar 20 menit sampai 30 menit selesai ya. Nanti setelah itu kita ke presentasi. Silahkan. Siapa yang mengedit? Oke.
Fikri ya, berarti di kelompok keberagaman suku Fikri. Kelompok keberagaman agama, siapa yang buat poster? Ada Anyelir, oke. Kelompok keberagaman ras, siapa yang mengedit? Oke, Sabrina. Kelompok keberagaman antar golongan yang mengedit siapa? Oke, Saiful. Oke, silakan. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita langsung kalau misalkan kalian sudah selesai mengerjakan diskusinya, kita langsung ke sesi presentasi. Silahkan persiapkan 2 orang untuk maju ke depan untuk mempresentasikan posternya seperti apa dan LKPD-nya seperti apa. Oke, kita putar. Hari ini Ibu memakai Wheel of Name ya. 1, 2, 3. Nah, pertama adalah kelompok keberagaman agama. Selanjutnya, yang tampil kedua setelah kelompok keberagaman agama. Oke, kedua berarti nanti setelah selesai ras langsung maju. Oke, nah ini nih antara dua nih sekarang siapa? Dah. Antar golongan dan yang terakhir keberagaman suku. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok agama akan hasil kelompok kami. Dari LKPD-nya dulu ya, silakan dibacakan. Keberagaman suku dan budaya. Perilaku toleran yang akan atau sudah dilakukan, tidak melakukan penjaraan pada kebudayaan suku. Keberagaman agama dapat menghormati agama yang dimana diyakini oleh orang lain. Untuk posternya yang ini betul, yang sudah dikirimkan ke Ibu, ini bacakan, ini tulisannya apa? Keharmonisan ada ketika kita menghargai perbedaan. Beda agama bukan berarti musuh. Tuh, beda agama bukan berarti musuh. Jadi yang penting adalah keharmonisan dalam keberagaman dalam perbedaan. Keren posternya, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk presentasi kelompok agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ras akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perilaku toleran yang dalam bidang keberagaman suku dan budaya. Tidak menjelek-jelekan atau menghina, merendahkan suku, bangsa, dan ras lain, dan tidak membeda-bedakan. Dalam keberagaman agama, bersikap toleransi terhadap pelaksana ibadah yang dianut agama lain. Dalam keberagaman ras, tidak membeda-bedakan ras, suku, bangsa, dan ras dalam berteman. Dah, oke. Nah, ini adalah posternya ya dari kelompok ras. Apa itu kata-katanya, Sabrina? Keberagaman menciptakan keindahan. Keberagaman menciptakan keindahan. Tuh dapat lagi quotes yang baru ya. Kasih tepuk tangan untuk kelompok keberagaman ras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok antar golongan akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Keberagaman suku dan budaya, tidak menjelek-jelekan, menghina atau merendahkan suku, bangsa, dan ras lain, tidak membeda-bedakan asal suku, bangsa, dan ras dalam berteman. Ini adalah poster yang tadi kalian sudah buat ya. Apa kalimatnya? Bersatu dalam indahnya keberagaman. Bawahnya?
berbeda-beda tapi tetap satu. Oke, dapat lagi quotes baru, bersatu dalam indahnya keberagaman. Keren. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberagaman suku akan mempresentasikan hasil diskusi kami. LKPD-nya silakan. Keberagaman suku dan budaya tidak melakukan tindakan diskriminasi pada orang lain yang memiliki latar belakang suku berbeda. Oke, ini posternya. Oke, apa kalimatnya ini? Gimana? Silahkan Vanessa. Bineka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kasih tepuk tangan untuk kelompok keberagaman suku. Nah, alhamdulillah semuanya sudah tampil ya. Kelompok keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Semuanya keren-keren, editing posternya juga bagus, hasil diskusinya juga bagus. Mungkin untuk kedepannya harus lebih baik lagi ya, karena kalian sudah terbiasa untuk presentasi, jadi makin kesini makin lancar, cara presentasinya sudah bagus. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini, kira-kira apa? Jadi hari ini kita belajar bagaimana caranya untuk berperilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita harus menghargai, kita harus menghormati, kita harus bersikap toleran terhadap yang namanya perbedaan. Nah, tadi kan sudah tujuan pembelajarannya. Nah, sekarang refleksinya. Kira-kira apakah manfaat yang kalian dapatkan setelah melakukan presentasi mengenai arti penting memahami dan berperilaku toleran terhadap keberagaman sara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika? Kira-kira kalian akan lebih menghargai nggak? Ya, lebih toleran terhadap perbedaan, tidak akan ada lagi yang namanya menghina satu sama lain, apalagi yang berbeda suku, agama, ras, dan antar golongan, semua saling menghargai dan menghormati ya. Oke, nah bagaimana perasaan kalian hari ini, seneng nggak? Oke, keren? Angkat jempolnya semua ke atas, ye, terima kasih. Oke, nah untuk refleksinya kan sudah. Nah hari ini dievaluasi kita akan memakai quizzes ya. Silahkan bisa di-scan di sini ya, atau ibu sudah kirimkan di grup WA. Nah, sudah. Nanti ibu lihat siapa yang sudah bergabung. Baru 2 tuh. Ada yang sudah nyekennya? Oke, coba kita lihat sudah berapa. Baru 2. Ayo yang lain. 3, ayo. Go. Siap ya? Kita mulai. Terima kasih yang sudah mengerjakan ya. Kita kembali lagi. Nah, ada satu lagi. Nah, ini ada penilaian diri siswa. Jadi kalian mengerjakannya sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan aja. Oke, sudah selesai ya semuanya. Terima kasih. Pembelajarannya selesai sampai di sini. Ibu punya satu kalimat bijak untuk kalian. Ingat ya, hidup ini akan indah bila kita saling menghargai satu sama lainnya.
Kesempurnaan hanya milik Tuhan. Ya, mari belajar saling menghargai dengan sebuah akal sempurna yang telah Tuhan anugerahkan. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.